Ya, custom ROM ini masih tetap jadi salah satu yang terbaik ya. Kalau kalian lihat di pojok kiri atas, pasti kalian udah tahu ya. Ada pesan welcome to RR juga di situ. Ya, ini adalah Resurrection Remix alias RROS yang sampai sekarang masih tetap jadi primadona ya buat user wired yang sudah dioprek terutama. Kita langsung cek aja di menu about phone. Ini Androidnya 10 dan versinya 873. Banyak banget yang bilang ini yang paling the best untuk RROS di Android 10 untuk sampai sejauh ini. Dan ini aku ngetes lagi yang official ya. Dan emang aku pakai custom ROM ini sekitar 2-3 harian betah gitu guys. Customisasinya lengkap, tampilannya mulai dari status bar itu sudah aku ganti-ganti semuanya. Kemudian untuk menunya, tampilan menunya seperti ini, pinggir-pinggirnya berwarna-warni, font bisa diganti juga. Kemudian di bagian quick settingnya ini pun juga bisa kita ubah-ubah seperti ini. Di bagian brightness ini ya, ini pun juga bisa kita ganti. Tampilan icon di quick settingnya juga gitu, menunya rame. Wes pokoknya ini lengkap, paket lengkap guys. Performanya juga enak banget dipakai buat main game. Untuk kameranya overall aku nggak ada masalah ya. Untuk di menu settingnya, kamera sound ini pun juga normal walaupun ada bunyi tapi dikit, bukan dikit ya, pelan banget, hampir nggak kedengeran. Save to SD cardnya ini pun juga normal. Timestamp sama watermark juga muncul, tapi di sini nggak ada fingerprint shooter. Kemudian untuk video ada timelapse sama slow-mo, ini pun normal. Kemudian kita masuk ke menu settingnya juga, ada image stabilization di sini. Kemudian video quality-nya sudah 4K dan support 60 fps juga. Foto, potret, square, panorama, ini pun semuanya normal tanpa kendala guys. Kemudian untuk Magis-nya seperti biasa, aku selalu pakai versi 23.0. Safety net-nya ini tercentang dua-duanya. Dan di sini aku nggak pakai modul apa-apa, kalian bisa lihat nggak ada satupun modul yang aktif ya. Kita cek juga di bagian Play Store apakah sudah tersertifikasi. Dan ternyata paling bawah device is certified, artinya ini sudah disertifikasi. Kita langsung masuk ke menu setting dalamnya. Network dan internet hotspot tetheringnya sudah support buat tethering VPN. Kemudian langsung ke Resurrection Tool. Nah, di sini kalian bisa atur-atur mulai dari status bar, terus panel, sistem, interface, lock screen, animasi, miscellaneous, bisa kalian atur semuanya guys ya, tampilannya biar bisa seunik mungkin ya. Kalau kalian lihat di bagian atas status barnya sini itu ada temperatur suhu, bisa kalian pilih mau suhu baterai atau suhu CPU nya, terus ada estimasi penggunaan baterainya itu sampai jam berapa. Ini sampai jam 8 malam ya, kesisa baterainya 62%. Kira-kira kalau pemakaianku kayak biasa sih bisa nyampe segitu. Jadi ini untuk penggunaan baterainya menurutku juga standar. Kalau misalkan kalian pengen hemat baterai juga bisa diatur hemat baterainya di bagian menu baterai sini. Ada baterai saver dan performance, kalian bisa atur di sini ya. Mulai dari power save biar hemat baterai, terus efisiensi, balance, quick sama performance. Tapi biasanya kalau aku lagi pakai normal sih aku pilih efisiensi seperti ini. Balik lagi ke Resurrection Tool ya. Di bagian sini aku tunjukin aja sekilas-sekilas, yang jelas kalian bisa atur-atur semuanya, mulai warnanya, font, tampilannya, iconnya bisa kalian ubah semuanya guys. Nanti kalau misalkan kalian ada pertanyaan silahkan aja tanyain di kolom komentar, misalkan bang itu cara ngaturnya gimana, di bagian mana kayak gitu ya. Tapi buruan nanyanya, jangan lama-lama, nanti keburu ganti custom ROM lagi aku guys. Kemudian untuk menu display, aku rasa di bagian ini biasa aja, udah umum ya kalau di bagian ini. Untuk tap to wake nya ini normal guys, tap to sleep. Cuman untuk tap to sleep nya harus di status bar ya, nggak bisa di layar yang kosong seperti ini. Jadi harus di tap di status bar biar bisa mati layarnya seperti ini. Kemudian untuk sound di sini paling bawah, untuk Mi Sound Enhancer-nya nggak ada ya, karena untuk Mi Sound Enhancer itu ada di menu Xiaomi Part. Kalau kalian dengar suara berisik di belakang, abaikan aja. Ini Xiaomi Part-nya kita buka. Nah, untuk Mi Sound Enhancer ada di sini. Nanti misalkan nggak berfungsi, kalian tinggal pancing aja.
di on di pause, di play lagi gitu ya, dipancing-pancing gini, on off gini, terus di pause, di play lagi. Selain Mission Enhancer, ini ternyata juga ada audio effect guys. Tapi sebelum ke audio effect, nah aku liatin dulu ada FPS info, kemudian display kalibrasi, enable, disable fast charge, kemudian ada enable touch boost juga. Jadi emang ini proper banget buat main game yang kompetitif. Terus kemudian untuk audio efeknya seperti ini, dan antara Mission Enhancer sama audio effect itu sebaiknya kalian aktifkan salah satu aja ya, biar nggak bentrok. Kalau diaktifkan keduanya itu malah suaranya aneh guys soalnya. Kemudian untuk menu storage, untuk sistemnya kebaca 11 GB, ini masih wajar. Terus untuk security ada pin, fingerprint, face unlock, app locker, smart lock, jadi lengkap. Loncat ke menu sistem, untuk bahasa sudah ada bahasa Indonesia juga. Kemudian di bawahnya ada menu-menu seperti ini, spell checker, auto service, apa ini aku nggak paham ya, ada pointer speed lagi, nggak tahu aku. Terus di bawahnya ada developer option, untuk memorinya kepake 2,6, free-nya 1,3, tapi nggak usah khawatir ya. Untuk running services, kemarin sempat aku cek, dia lumayan hemat ya untuk RAM-nya. Jadi untuk RAM 3 GB sih aku rasa masih oke lah. Ini untuk aplikasi yang aktif di latar belakang. Kalau kita cek cache-nya, kesisa 1,1 GB ya. Ini padahal sambil ngerekord layar. Biasanya cuman kesisa 400, 300 MB. Ini bisa sampai 1 GB lebih free cache-nya. Cuman sayangnya untuk di baterai tadi ya, baterai saver dan performance ini seharusnya dimunculin di bagian quick setting sini ya. Tapi ini nggak ada guys. Untuk quick settingnya, menu-menu yang lain kayak gini. Ada gaming mode tapi aku nggak pakai, dan ada pulsanya juga sih, tapi aku nggak pakai pulsanya. Always on juga ada, ambient display, kompas, Xiaomi part, FPS info. Ini FPS info nggak terlalu gede di pojok kiri atas. Untuk menu atau fitur-fitur yang lain ada di bagian bawah sini. Ini oke sih menurutku, udah lengkap banget. Coba hidupin hotspot sama wifi berbarengan juga masih aman ya, tanpa masalah. Untuk naik light ini pun juga berfungsi normal. Kemudian untuk recent aplikasinya, ini sayang banget nggak bisa kita kunci aplikasinya ya. Untuk menunya seperti ini, app info, split kill. Coba yang lain, ini juga sama, yang ini juga sama. Jadi untuk kernel bawaannya itu dia pakai minimal EASR14 versi ya, 4.4. Dan waktu aku tes CPU throttling-nya lumayan kayak gini ya. Ini baru hampir 3 menit doang kayak gini. Kemudian ini maksimal CPU lock-nya bukan overclock ya, karena kebaca 1,8 GHz. Kemudian aku ganti diagal V13 andalanku, dan emang makin ngebut ya, makin enteng ya dipakai, walaupun hasil CPU throttling-nya biasa aja selama 5 menit seperti ini. Tapi beneran dipakai emang lebih jos guys. Dan untuk penggunaan baterainya seperti ini ya. Ini tadi di mode balance, belum performance mode. Main hampir 4 jam, baterainya bisa 11%, jadi ya wajar karena pakai overclock dan dipakai main game. Kalau misalkan pengen hemat ya tadi diatur di bagian baterai saver dan performance-nya. Oke, mungkin kira-kira kayak gitu dulu untuk review kali ini. Makasih buat yang sudah klik dan nonton video ini. Like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang Dut pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.